Tiap pagi aku nangis tiap pagi. Ya ampun. Aku kerja hanya untuk bayar hutang. Nutup. Aku nggak ngerasain itu sama sekali duit gajiku ini kemana. Bahkan hanya untuk ngebeli. Aku kan memang suka PC ya, suka gaming. Hanya untuk ngebeli keyboard, ngebeli mouse itu harus nabung. Padahal gajian tinggal beli gitu kan. Iya, harusnya bisa. Harusnya bisa untuk beli sesuatu itu kayak kenapa ya? Tiap pagi nangis. Yo, balik lagi part 2 masih bersama Bang Andri. Oke. Kemarin di part sebelumnya kita udah sempat singgung bro soal gimana lu bisa jadi pergi atau hijrah deh. Hijrah datang ke Bekasi dan merantau di sini. Ya meskipun ada peran abang ya. Yeah. Nah, tapi di sini lu titik di mana lu mulai bertobat gitu. Kalau nggak salah. Betul gak? Bertobatnya di Padang. Oh di Padang. Momennya pada waktu itu gimana? Jadi waktu itu biasalah anak-anak lagi zaman-zamannya main game waktu itu kan. Okay. Jadi lagi asik-asik main game. Game aplikasi atau game apa? PC waktu itu. PC. Lagi main game tiba-tiba ada. Jadi abangku kan udah GBI. Aku masih HKBP. Oh iya. Sebenarnya HKBP ya cuma karena lebih ikut ke mama aja waktu itu. Nah, terus pemuda-pemuda dari GBI yang tempat abangku ibadah itu datang ke rumah berdua. Kebetulan dua ini temanku dulu. Waktu aku bandel juga. Jadi mereka sudah lebih dulu. Mereka sudah lebih dulu bertobat. Mengajak temannya supaya ikut bertobat. Merasa hidupnya lebih bagus ketimbang sebelum bertobat, akhirnya ngajak lo. Ngajak ke acaranya KKR di suatu kota di Padang waktu itu. Waktu aku diajak itu aku nggak mau. Alasannya, wah mahal ininya segala macam. Tapi ternyata semua udah di-handle sama abang. Jadi pokoknya aku tinggal siapin baju berangkat. Ya mau nggak mau. Nah, karena ini kan karena abangnya udah nyuruh. Akhirnya aku ikut lah waktu itu. Sendiri. Ibaratnya kayak setan di lingkaran orang-orang kudus itu kan. Nggak tahu ngapa-ngapain waktu itu. Jadi lu merasa diri lu nih kelompok setan. Gue yang setan ya. Iya. Karena kan waktu itu masih bawa rokok. Iya. Sedangkan di situ nggak ada satupun orang yang merokok. Terus nggak bisa berdoa, nggak pernah baca Alkitab. Ya gimana lah anak-anak yang inilah, anak hilang lah gitu. Terus disuruh ngumpul langsung di tengah-tengah mereka, itu kan canggung banget kan. Canggung banget. Disuruh nyanyi, tepuk tangan, kan jadi kayak ini apaan sih gitu kan, ini nyanyi apaan sih gitu. Tapi ada satu momen di mana waktu lagi penyembahan, kan mereka menyembah nih. Sorry, waktu itu KKR. Bentuknya apa? Retret bukan? Semacam retret gitulah, retret tapi ada KKR-nya juga di situ. Okay. Jadi waktu ada penyembahan itu, kan aku nggak tahu mau ngapain. Akhirnya aku coba, pelangap-pelongo. Akhirnya aku coba untuk nutup mata waktu itu. Nutup mata, berdoa. Nggak tahu aku berdoa atau apa waktu itu ya. Pokoknya tutup mata aja waktu itu. Karena aku nggak tahu lagi mau ngeliatin mereka udah pada nangis-nangis, udah pada berbahasa roh. Aku tuh coba tutup mata. Dan nggak tahu kenapa. Dan buat lo pada waktu itu ini asing kan? Asing banget. Dan ini pertama kali karena gue coba ikut-ikutan aja waktu itu. Dan nggak tahu kenapa ini beneran, ini menarik banget. Nggak tahu kenapa waktu itu aku udah di depan. Lu nggak sadar? Nggak sadar. Lu nggak sadar lu udah di depan. Maksudnya lu ada di depan altar atau di depan altar? Depan altar waktu itu. Dan waktu di depan altar itu, aku masih ingat mata nggak bisa kubuka waktu itu. Aku nggak bisa buka mata waktu itu. Terus tiba-tiba waktu mereka semua berbahasa roh itu, aku cuma diam dan waktu itu aku langsung jatuh aja waktu itu. Dan posisi udah di depan. Posisi udah di depan. Orang ngeliatin aja tuh waktu itu. Aku nggak tahu gimana orang ngeliatin, tapi waktu itu posisinya waktu aku udah bangun, aku lagi udah terbaring lah di depan bersama beberapa orang lainnya. Ya masa ada orang yang baru tiba-tiba masuk langsung aja ke altar, kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Kan. Sedangkan kita yang mungkin udah lama di sini, kadang nggak semua juga yang maju ke altar kan. Apalagi ini orang baru. Dan waktu disitulah titik pertama seperti lu ngalamin Tuhan intinya. Ngalamin Tuhan. Ternyata
menyembah itu ini sampai belum. Ternyata menyembah itu beda gitu loh. Ketika kita hanya diem, waktu ikut menyembah itu seperti ada roh yang gerakin kita sendiri gitu. Dan semenjak itu udah aku jadi nggak ada perasaan menolak ketika diajak mau ngapain sama teman-teman gereja, mau aktivitas doa, musik, doa semalaman, ada namanya dulu doa keliling, kita ngelilingi kota untuk berdoa dan segala macamnya itu udah aku ikut. Berarti turning point-nya ada di sana? Ada di sana waktu itu. Oh, luar biasa. Dan ada yang menarik lagi, sorry aku potong. Ternyata waktu sebelum KKR itu dan waktu abang masih di Padang kan ada tadi aku cerita doa keliling. Aku dulu tuh main di warnet. Iya. Waktu doa keliling abangku nyelipin satu agenda ke warnet tempat aku main. Dia doain warnet itu. Oh, maksudnya di doa keliling itu lu ada di kertas diselipin atau? Abangku ngedoain warnet itu supaya akunya tobat. Dan gak lama kemudian gempa, warnet itu hancur. Aku gak punya tempat apa-apa, makanya aku main di rumah kan gini waktu. Unik aja ya cara unik Tuhan. Aja memang. Aneh tapi nyata sih sebenarnya. Oke, itu turning point seorang Andi akhirnya bisa balik. Nah, sekarang kita akhirnya lo berangkat ke Bekasi dan melanjutkan pertobatan lo dan akhirnya amankah ke Bekasi atau langsung hebat atau bagaimana? Enggak, di situ kan tadi aku cerita kalau masih ada beban hutang masih ada orang beban tua. Hutang. Berarti ke Bekasi juga masih ada beban ngebawa beban itu. Ya lanjut bro. Jadi waktu aku kerja di Bekasi dengan upah di Bekasi, upah Jawa Barat dengan upah Padang itu kan jomplang ya, lebih tinggi di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Di Jawa Barat, oke. Tapi aku nggak ngerasain gaji itu, karena semua gaji itu untuk ngebayar utang. Tiap pagi aku nangis tiap pagi. Ya ampun. Aku kerja hanya untuk bayar hutang. Aku nggak ngerasain itu sama sekali duit gajiku ini kemana. Bahkan hanya untuk ngebeli, aku kan memang suka PC ya, suka gaming. Hanya untuk ngebeli keyboard, ngebeli mouse itu harus nabung. Padahal gajian tinggal beli gitu kan. Iya, harusnya bisa. Harusnya bisa. Untuk beli sesuatu itu kayak, kenapa ya? Tiap pagi nangis. Karena nggak mungkin aku ceritain ke mama juga kan. Karena mama posisinya seperti itu. Dan akhirnya karena itu, aku diajarin. Untung aja nggak spending yang macam-macam. Jadi waktu masa muda aku menghabiskan waktu dengan tiap bulan gaji ngebayar nggak ada ini, aku jadi nggak pertobatanku itu seperti dijaga gitu. Jadi nggak beli yang macam-macam, nggak nyombong, nggak ini. Jadi itu bagus banget tuh tadi kalimatnya. Tuhan menjaga pertobatan. Tuhan, Jadi seperti akunya tetap flat di sana, tetap lurus. Karena aku nggak punya duit untuk ngapa-ngapain ini. Nah, takutnya semakin banyak spend money langsung kemana-mana. Nah gitu. Jadi aku baru dapat poinnya setelah lunas semuanya. Akhirnya lunas. Akhirnya lunas. Totalnya berapa ya waktu itu ya? Untuk anak bungsu yang benar-benar baru merintis itu sekitar. Abang juga lebih gede lagi. Aku mungkin untuk ngedewasain lah ya. Abang udah kamu nih beban. Luar biasa. Jadi ya sekitar itu bayar per bulannya nggak sadar udah lunas. Itu. Dan setelah lunas baru tahu ternyata itu tadi cara Tuhan menjaga lu supaya ada di jalur ini. Jadi aku nggak ikut-ikutan mungkin di kalangan teman-teman baru ini baru itu beli ini beli itu, akunya nggak ada. Jadi aku udah biasa aja gitu. Itu cara Tuhan untuk menjaga lo supaya ada di path ini, tetap di jalur ini. Ada aja caranya. Tapi kita harus mandangnya itu ya harus kayak di awal susah banget. Kayak nggak adil banget sih gitu. Tapi seorang remaja, anak muda yang sedang meniti karir tapi gajinya habis untuk nutupin utang. Iya. Oke, kalau boleh tahu bro, lu kerja di bagian apa sih di Bekasi? Dulu di ini yang pertama kali di Bekasi. Pertama kali kerja ya. Dulu di design engineer. Design engineer. Modalnya itu yang dari tutorial di YouTube. Dulu. Yang di part sebelumnya kita ngomongnya. Ya. Jadi dengan modal itu aku langsung bisa AutoCAD. Adobe Photoshop dan segala macam gitu. Nah, sekarang posisinya berarti udah ganti perusahaan. Udah ganti perusahaan. Sekarang di bank.
Oh di bank. Di bank. Oke. Luar biasa. Wah biasanya kalau bank banyak. Ya duit mereka bro yang banyak, duit kita enggak. Ada yang menarik juga waktu aku pindah ke bank itu. Iya, gimana tuh ceritanya? Jadi bro? Ini enak nih, jadi nggak usah ditanya, langsung ngalir aja. Padahal kemarin bilang deg-degan. Oke lanjut bro. Jadi udah 1,5 tahun lah aku kerja di pabrik ini, perusahaan sebelumnya. Dan aku ngerasa kayak aku ngomong sendiri. Biasanya tuh aku di toilet aku ngomong, berdoa aku di toilet. Wah. Ini seperti ngobrol biasa. Betulan, iya. Ini bukan lagi ngapa-ngapain ya di toiletnya ya, tapi beneran di toilet itu untuk ini doa, aja. Untuk doa. Untuk merenung aja gitu. Merenung. Lagi capek, nggak tahu mau kemana, ya udah di toilet. Kebetulan toiletnya lumayan luas, jadi ada tempat. Jadi di situ aku bilang kalau Tuhan, aku siap untuk ditempatkan di tempat yang baru, untuk tanggung jawab yang lebih besar. Akhirnya aku coba dengan apply semua pekerjaan dari itu yang website job seeker, apply mungkin udah ratusan tapi nggak ada yang manggil bro. Semua kayak udah nggak ada kabar aja gitu. Ini sampai buat ID baru ini nggak ada. Sampai ada satu momen di mana jadi flashback dulu waktu aku kuliah, waktu mata kuliah perbankan. Lu ngambil mata kuliahku sistem informasi. Tapi ada jurusanku sistem informasi, ada mata kuliah perbankan waktu itu di situ. Mata kuliah. Mata kuliah perbankan. Aku bilang di situ aku nggak akan pernah mau masuk bank. Di situ aku langsung bernazar aku nggak akan pernah mau masuk bank gitu. Karena masuk bank itu nggak pantas aja lah kayaknya aku masuk bank gitu loh waktu itu. Waktu itu jadi waktu aku apply kembali ke waktu aku udah di Bekasi, waktu apply nggak ada yang manggil, aku beraniin apply di salah satu bank BUMN waktu itu. Satu kali aja waktu itu aku apply. Pakai dulu masih pakai handphone karena kalau di komputer kelihatan kan sama teman-teman lain. Dulu pakai handphone, apply, aku tumpang tangan tuh handphone dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan berkehendak jadi. Aku apply, besoknya dipanggil. Besoknya banget dipanggil, dan aku tahu waktu kan biasa ya nomor tak dikenal gitu, siapa yang tahu itu kan, tapi aku tahu kalau ini pasti dari Bank Mandiri waktu itu, momen itu. Di tahun berapa tuh bro? 2016 akhir, iya 2016 akhir. Jadi 2016 akhir bulan Oktober kalau nggak salah. 2016 Oktober waktu itu aku luar biasa. Dipanggil. Dan waktu ditelepon untuk interview, ada lagi nih yang menarik nih. Waktu ditelepon, saking excitednya, aku lupa karena kan biasanya si orang dari kantor ini bilang di lantai ini ya interviewnya, ketemu ini. Aku lupa yang itu lantai dan ini. Jadi lu nggak tahu? Nggak tahu. Aduh di mana ya? Berangkat ke kantor. Berangkat aja ke kantor. Ke Jakarta waktu itu, berangkat di bus itu baca ini nih. Bagaimana cara untuk lolos interview, bagaimana sikap ini, semua kan lumayan ya dari Bekasi naik bus itu. Ada waktu untuk belajar gitu ya. Dan sampai di situ ujug-ujug kan itu kantor gede banget. Ya udah ke security dengan polosnya nanya, "Pak, saya di interview, Pak." "Dengan siapa?" "Aduh, saya lupa namanya, Pak." Waktu itu ceritanya, aduh, namanya siapa, lantainya di mana nggak tahu juga. Sebelumnya lu nggak nanya atau benar-benar lupa? Nanya, tapi saking excitednya lupa. Pokoknya aku besok mau kasih tahu orang kantor, orang rumah kalau aku ini di ini gitu loh, dipanggil gitu. Dan sampai satu ketika aku kayak tergerak untuk nelpon si penelpon yang nelpon. Jadi kebetulan di kantor itu kan ada namanya extension, telepon extension. Itu di mana dari luar dari luar tuh nggak bisa hubungin, tapi mereka hanya bisa ngubungin satu jaringan aja di dalam kantor itu aja. Aku coba, meskipun itu pasti mustahil, nggak mungkin karena karena lu di kantor itu tuh extension ke orang gitu. Jadi nggak mungkin kan kita bisa nelpon ke nomor ini. Aku berdoa itu, Tuhan bantu, kalau misalnya ini kehendak Tuhan pasti diangkat. Ku telepon 1 kali nggak diangkat, 2 kali nggak diangkat, 3 kali nggak diangkat, sampai ke 7 kali nggak diangkat. Yang ke-8 kali diangkat. Diangkat dan
namanya dulu Mbak Reza. Mbak Reza ini aja kaget kalau kok kamu bisa nelpon ke sini gitu. Itu aja kayak aku nggak. Itu kan jalurnya khusus ya? Iya, nggak bisa pokoknya nelpon ke situ. Tapi waktu itu nggak tahu kenapa bisa. Wow. Dan waktu itu barulah aku hafal ya di mana lantainya, dan waktu udah di interview aku kayak masih kagum aja kan. Iya, kagum cara Tuhan ya. Cara Tuhan ini luar biasa gitu. Tapi kan belum sampai di situ kan. Iya, masih ketemu sama user, masih panjang perjalanan. Iya. Ketemu sama user rapi-rapi. Akhirnya tunggu 2 minggu kemudian setelah interview itu untuk tes ya. Dan waktu tes ya kita tahulah tes untuk masuk ke perusahaan BUMN ini gimana gitu kan. Aku waktu itu belajar tapi kita tetap nggak tahu gimana waktu itu tesnya. Sampai akhirnya dari 20 orang peserta waktu itu kalian ada 20 waktu itu? Ada 20 calon. Keren-keren semua. Aku doang yang kelihatan banget orang Bekasinya nih gitu kan. Orang itu sih orang Bekasi. Yang lainnya kan Jakarta Selatan kan. Iya. Jadi waktu sampai di situ kita tes, aku paling terakhir yang menyelesaikan itu. Karena ya sulit pertama. Bahasa Inggris, matematika, psikotes, sama apa lupa satu lagi itu tentang knowledge tentang perbankan itu. Dan aku paling terakhir sampai itu ibaratnya HRD-nya, Mas masih lama nggak Mas gitu. Kita kan jadi deg-degan kan. Akhirnya jadi nggak fokus kan. Iya. Akhirnya ya udahlah, udah mulai pesimis waktu itu. Tapi puji Tuhan 2 minggu kemudian ditelepon lagi, Mas besok medical check up. Aku kan masih kerja tuh, masih kerja. Akhirnya cuti waktu itu kan, bilang kalau ada urusan ini gitu. Akhirnya ke Jakarta, balik lagi medical check up. Dari 20 orang itu, cuma aku yang lulus. Ampun Tuhan Yesus. Serius, dari 20 orang itu cuma aku yang lulus. Di divisiku ya. Ada sebenarnya lain, tapi kan divisinya beda. Cuma aku yang lulus. Kenapa aku bisa tahu cuma aku? Karena aku tanyain, Mbak ini kok aku sendiri gitu loh. Karena cuma Mas yang lulus gitu ya. Dan waktu itu akhirnya medical check up dan kembali lagi dibuat deg-degan lagi. Mas nanti medical check up-nya dikabarin ya, kalau memang lulus nanti ditelepon. Belum sampai masih di bus, akhirnya ke Bekasi pulang, masih di jalan pulang itu ditelepon kalau besok langsung offering letter. Wow. Langsung masuk. Belum sampai di situ nih. Kan status kita masih bekerja di perusahaan sebelumnya. Nggak boleh dong kita asal pergi. Oh iya, karena ada etika lah istilahnya. Jadi ada namanya 1 bulan apa gitu, lupa. Pokoknya kita tuh kerja 1 bulan dulu baru boleh resign. Nah lo gimana tuh lo? Sedangkan aku diminta besoknya harus offering letter. Wah. Akhirnya aku coba beraniin diri untuk ngambil cuti lagi. Aku akhirnya ke Jakarta lagi. Dulu doanya kan dulu doaku tuh tiap kali jalan ke Cibitung kan tiap ada ATM bank ini, logonya itu tumpang tangan dalam nama Yesus. Tiap kali. Kenapa lu pengen banget ke sono? Ke bank itu? Bukan pengen ke sono sih, tapi pengen keluar dari sini nih. Bukan pengen keluar, tapi pengen keluar dari sini. Gue kira jawabannya gimana? Enggak yang gue pengen keluar dari yang. Karena kita nggak tahu juga. Kan aku bilang tadi aku nggak mau masuk bank gitu kan. Iya makanya gue bilang ya. Yang penting masuk ke situ dulu gitu kan. Akhirnya ya lanjut. Setiap logo bank ini dimanapun tuh dalam nama Tuhan Yesus. Sampai akhirnya aku kan ke Jakarta lagi besok. Jadi ada beberapa orang yang sudah lulus dari berbagai divisi. Di depanku sudah ada offering letter. Tinggal tanda tangan. Aku masih ingat banget itu tanggal 1 Desember harus masuk. 1 Desember 2016 itu harus masuk. Lalu semua orang tanda tangan, aku enggak. Loh, aku belum tanda tangan waktu itu. Aku kayak masih enggak mungkin aku keluar. Ini kan menyangkut nama baik abangku juga. Kan abangku karena beliau yang itu ya. Iya betul. Aku mikir. Wah, lu kurang ajar juga. Tapi luar biasanya Tuhan itu. Nggak tahu kenapa kertas offering letterku tuh diambil. Mas sorry, ada revisi kata dia. Aku nggak tahu kenapa tuh. Diambil, akhirnya dikasih lagi kulihat tanggalnya. Tanggal 14 Desember diganti. Dan waktu itu aku sempat ngomong sama atasanku kalau boleh nggak sebulan, tapi 2 minggu nggak apa-apa. Pas
tanggal 1 Desember dengan 14 Desember waktu itu. Gila, itu presisi banget ya. Presisi banget. 14, nggak pakai lama tanda tangan. Kasih. Tanggal 14 Desember, sedangkan yang lain 1 Desember nih. Iya, Aku doang yang 14 Desember masuk. Dan waktu di tanggal 13 Desember, itu hari Rabu, aku masih ingat banget ininya. Aku akhirnya salam-salaman lah ya, resign sama teman-teman. 14 Desember langsung ke kantor yang baru. Itu ceritanya kalau diceritain. Itu bukan elu, Dri. Itu Tuhan itu semua. Nggak mungkin, itu di luar nalar sih sebenarnya, tapi wow. Itulah. Itu penyertaan Tuhan buat lu tuh kayaknya Tuhan atur sedemikian rupa. Yeah. Bisa presisi begitu ya. Sampai sekarang pun kalau aku ceritain tuh nggak pernah bosan itu kalau aku ceritain itu. Oke, berarti dari 2016 sampai sekarang puji Tuhan masih perusahaan yang sama. Di perusahaan yang sama. Oke, kalau boleh tahu posisi udah makin settle atau ada penaikan atau masih Puji dalam... Tuhan kenaikan. Puji Tuhan kenaikan di mana aku ditempatkan di tempat yang sebenarnya mungkin orang lain nggak enak. Di mana aku harus pulang paling cepat 8:30 malam. Itu aku masuknya 7:30 pagi. Paling cepat 8:30 malam. Tapi lu ada di posisi sana sekarang? Masih di situ. Paling telat pulang, nggak pulang. Ngerti nggak? Waduh. Jadi aku pernah memakai baju yang sama yang kemarin itu masih kerja di ini. itu kalau ditanya mau nggak orang kerja di situ, banyak yang nggak mau pasti. Tapi karena aku ingat cerita di awal masuk, Tuhan pasti punya rencana lain. Aku bertahan di sini. Puji Tuhan dengan aku bertahan. Betul. Kan pekerjaan dinilai best performance ya. Ya puji Tuhan dengan aku mendedikasikan bisa dibilang hidup ya untuk kantor ini, karena kan kita lumayan lama di situ. Aku juga feedback dari kantornya juga baik. Sampai akhirnya aku mulai bisa mulai ngirim mama tiap bulan yang lumayan cukup gede, itu mungkin sama kayak istilahnya bisa supply ekonomi keluarga. Terus aku bisa saving. Puji Tuhan aku nabung dan ya sampai sekarang masih merintis gitu. Luar biasa. Berapa gajinya, bro? Kayaknya gede banget nih. Cukup lah. Oke, part ini kita sudahi dulu teman-teman. Itu tadi suara dari seorang Andri di mana beliau bisa meniti karir sampai tadi dapat award best performance ya di kantor. Wow, luar biasa. Teman-teman bisa belajar dari seorang Andri bahwa Tuhan tuh kalau merencanakan sesuatu tuh presisi dan nggak ada yang melenceng sedikit pun. Seperti cerita Bang Andri tadi. Oke, kalau teman-teman suka dengan konten ini, teman-teman boleh di-share ke teman-teman yang lain karena part selanjutnya akan sangat-sangat luar biasa. Stay tune.